putusan pra peradilan yang tanda petik menangnya, boleh saya katakan menangnya banci. Tidak ada dampak apapun. Roy Suryo menang banci. Dan akhirnya apa? Tadi malam ya, Roy Suryo akhirnya mengakui, bilang ini. Ya, sebenarnya ini bukan soal menang dan kalah ya. Ini adalah perbaikan. Jadi saya yakin, percaya, kita taruhan gugatan ini, yang kedua ini bisa saja ditolak tanpa sidang. Kenapa? Berkas sudah maju ke pengadilan. Bisa saya ditolak. Hakim tidak membuka sidang tapi mengeluarkan penetapan. Karena yang dia uji adalah mengenai penetapan tersangka, yang artinya kurang alat bukti. Sekarang bukti sudah lengkap, jadi tidak perlu sidang. Kita minta hakim supaya keluarkan penetapan, tidak perlu sidang gaduh lagi. Roy Suryo kabarnya akan melakukan pra peradilan kedua. Ya, dia hampir-hampir nggak paham bahwa Mosato ini ya langsung sumber A1 ya, orang yang turut andil menyusun KUHP baru. Apa pernyataan beliau? Ya, seorang Petrus Balapationa yang mengatakan itu tidak mungkin ya, bahkan oke guys, ada yang berpesta pora ya, hore sana hore sini, menang tapi kalah. Roy, dan pendukung Anda emak-emak itu yang nggak paham soal ini ya, menang tapi kalah. Kalau bahasa kerennya dari praktisi hukum senior yang turut andil dalam membuat KUHP baru, Bapak Petrus Balapationa, yang akan menjadi narasumber saya ya. Beliau seorang praktisi hukum yang juga turut andil ya dalam menyusun KUHP baru ya. Kata beliau, Roy Suryo menang banci. Dan akhirnya apa? Tadi malam ya, Roy Suryo akhirnya mengakui, bilang ini bukan soal menang atau soal kalah. Tapi bagaimanapun teman-teman ya, I do respect to Polri, khususnya Polda Metro Jaya. Kalian lihat saya pakai baju bernuansa Polri ya. Terus ini ada tulisan turn back crime. Untuk Roy Suryo, turn back to PN Jaktim. Turn back to terdakwa. Ya, Polda Metro Jaya, salam presisi ya. Walaupun kemarin putusannya seperti itu ya, tetap menjadi bahan evaluasi ke dalam. Mosato tetap respect dengan Polda Metro Jaya, pihak penyidik yang sebelumnya sudah meringkus Roy Suryo. Karena sudah diringkusnya dia sebelumnya, dia tidak gaduh sana, gaduh sini ya, congor sana, congor sini. Karena itu kita harus respect terhadap apa yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya demi menyelamatkan kegaduhan ya. Apa yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya itu menyelamatkan kegaduhan. Hormat untuk Polri. Oke, kita lanjut teman-teman. Roy Suryo kabarnya akan melakukan pra peradilan kedua. Ya, dia hampir-hampir nggak paham ya bahwa Mosato ini ya langsung sumber A1 ya, orang yang turut andil menyusun KUHP baru. Apa pernyataan beliau? Ya, seorang Petrus Balapationa yang mengatakan itu tidak mungkin ya. Bahkan pada saat mereka ke pengadilan nanti ya, dalam hal untuk pra peradilan kedua, hakim bisa lebih awal memutuskan. Apa alasannya? Alasannya teman-teman bahwa ya Roy Suryo ini sudah terdakwa. Dia bukan tersangka lagi ya. Dia ingin prapit soal tersangka, sementara berkas perkaranya itu sudah terdaftar dan dia siap untuk duduk di kursi Pengadilan Jakarta Timur sebagai terdakwa. Ngapain ke urusan tersangka ya? Urusan tersangka berarti dia mau berproses atau mau ajak ribut dengan Polda gitu ya, soal penetapan tersangka. Loh, penetapan tersangka itu sudah cukup 2 alat bukti. Pengacaranya gimana sih? Pengacaranya Roy itu siapa? Refli Gofur tuh yang kemarin keluar dia bilang ini adalah kemenangan Roy Suryo. Rupanya kurang koordinasi pemikirannya ya. Asal euforia aja ya. Dan itu tidak sama sekali ya, sama sekali tidak mempengaruhi pokok perkara yang sedang disidangkan ya, yang sudah masuk ke PN Jakarta Timur. Tidak berdampak apapun. Makanya Pak Petrus bilang menang banci. Artinya ya dikabulkan cuma setengah ya, menang banci itu setengah menang setengah kalah gitu ya. Pokoknya nggak utuh gitu. Mereka mengakui bilang menang. Apa yang menang ya? Kemudian tadi malam Roy Suryo bilang ini bukan soal menang dan soal kalah. Tapi kita lihat dulu ini, si Gofur bilang, inilah kemenangan.
Kita cekin teman-teman ya. Perintah penangkapan, penahanan, penggeledahan itu tidak sah secara hukum sehingga patut untuk dinyatakan batal demi hukum. Ini kemenangan adalah kemenangan penegakan hukum. Bukan kemenangan Mas Roy, bukan juga kemenangan kami kuasa hukum. Nah, ya dia bilang kemenangan penegakan hukum. Tapi emak-emak kalian bilang menang. Ya, ada beberapa headline ya di beberapa media mainstream yang tulis Roy Suryo menang di pra-peradilan. Sebenarnya saya mau koreksi ya, bahwa di situ terjadi adanya pembatalan administrasi untuk penangkapan ya. Artinya permohonan Roy Suryo itu dikabulkan ya. Dan apa proses selanjutnya? Roy Suryo bisa ditahan apabila tim hukum Bapak Jokowi menyurati MA. Dan dalam waktu dekat ini tim hukum dari Bapak Joko Widodo akan menyurati MA untuk melakukan penangkapan. Dan itu sah secara hukum. Ya, sah secara hukum. Kenapa? Sudah cukup bukti untuk melakukan penahanan terhadap Roy Suryo. Ya teman-teman. Nah, kita lihat bagaimana termalam penyangkalan yang diucapkan oleh Roy Suryo ya. Yang bilang, ya kubu mereka bilang menang-menang. Akhirnya apa tadi malam? Akhirnya Anda sadar ya, bahwa itu bukan kemenangan ya. Menang banci. Kita lihat ini. Mas Roy, gimana tanggapannya setelah memenangkan sebagian dari gugatan pra-peradilan pada hari ini? Ya, sebenarnya ini bukan soal menang dan kalah ya. Ini adalah perbaikan. Ini bukan soal menang atau soal kalah. Menang. Harusnya pas keluar dari ruang sidang tuh gini, hidup Jokowi gitu. Tapi ini kita mau katakan bahwa proses penegakan hukum itu berlaku adil ya, bahwa tidak ada cawe-cawe atau intervensi dari Bapak Jokowi untuk proses pra-peradilan ini ya. Ini sangat jelas ya, hukum ditegakkan setegak-tegaknya, seadil-adilnya. Maka dalam hal ini Bapak Jokowi juga akan memperlakukan hal yang sama, diberlakukan seadil-adilnya. Maka Anda siap duduk di kursi terdakwa. Dan apa nasib Anda selanjutnya, Mas Roy? Menang banci? Nah teman-teman, dengan dikabulkannya sebagian putusan pra-peradilan itu kemarin, apakah mempengaruhi ya proses perkara di Pengadilan Jakarta Timur? Tidak, ya. Sama sekali tidak berdampak teman-teman ya. Karena proses pelimpahan berkas dari penyidik JPU itu dan penetapan tersangka Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya itu tetap sah ya teman-teman ya. Mau di apapun pokoknya tetap sah. Kenapa? Mereka sudah menjadi terdakwa teman-teman dan sudah ada nomor registrasinya ya. Sekarang kita dengarkan dulu penjelasan dari Bang Rifai sebelum masuk ke pokok inti apa yang dijelaskan begitu detail terkait pra-peradilan pertama Roy Suryo dan rencana pra-peradilan Roy Suryo yang kedua seperti apa. Kita dengarkan dulu ya dari Bang Rifai ini. Berikutnya lagi saya mau masuk ke pra-peradilan ya. Tadi kan Abang nyinggung soal 1-0. Nah, ini menarik juga. Ini pra-peradilan Roy Suryo. Tadi pagi ya. Oke, jadi pertama karena Abang sebut 1-0. Pertama sejak awal kami Pak Jokowi tidak ikut campur terkait upaya paksa. Ya, kami menghormati itu sebagai Jokowi tidak ikut campur. kewenangan dari penegak hukum dan kalaupun digugat ini bagian dari check and balances dan penegak hukum harus mempertanggungjawabkan. Ya. Hari ini keluar putusan intinya menyatakan upaya paksa itu tidak sah dengan dua pertimbangan. Pertama dipertimbangkan bahwa permohonan kepada pihak pengadilan yang diajukan November 2025 substansinya berbeda dengan surat penggeledahan maupun penahanan yang dilakukan di bulan Juni 2026. Ya. Kalau waktu di sana seolah-olah untuk penyitaan dan pemeriksaan, sementara di sini untuk tahap 2. Jadi terjadi sebuah dasar yang tidak linear. Karena itu pengadilan berpendapat ini terjadi cacat formil. Lalu kedua, pengadilan dipertimbangkan juga bahwa sudah dilakukan wajib lapor sehingga kooperatif, sehingga tidak ada urgensi untuk melakukan penahanan. Ya. Dua pertimbangan itu saya menghormati bagaimana keputusan pengadilan yang perlu kita hormati ya dalam bagian dari check and balances. Ya. Sekalipun satu bahwa isu GTP listrik pakai AI itu tidak terbukti ya. Artinya kan selama ini seolah-olah terjadi atraksi GTP PKI dan ternyata oleh pengadilan itu tidak dinyatakan terbukti. Nah, di sisi lain cukup menarik. Ada dua pertimbangan lain yang akhirnya saya berpendapat ini 1-1 Bang, bukan 1-0 ya. Kenapa? Satu dipertimbangkan bahwa proses pelimpahan berkas dari penyidik ke penuntut umum itu tetap sah. Ya, karena ini kemarin dimohonkan juga untuk seolah dianggap tidak sah. Berkas dikembalikan tapi dinyatakan oleh pengadilan pelimpahan dari polisi kejaksaan ini sah adanya. Dan yang berikutnya yang menarik lagi adalah hakim masuk kepada pengujian penetapan tersangka. Nah, ini dinyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda
sah Sah. dan sudah dinyatakan oleh pengadilan sesuatu tindakan yang sah karena dikuatkan oleh 2 alat bukti Iya. dan beberapa formalitas lainnya. Iya. Sehingga ini dampaknya menarik adalah kita kan tahu Bang Roy melakukan pra kedua yang membahas tentang penetapan tersangka. Iya. Ternyata di putusan pertama ini sudah dipertimbangkan. Nah ini menjadi menarik ya. Iya. Yang seharusnya menurut saya pra kedua ini langsung dinyatakan. Seharusnya majelis akan mengeluarkan penetapan tidak lagi bisa diperiksa karena Iya. sudah dipertimbangkan di perkara yang sama. Kenapa? Artinya karena terjadi lebih idem karena sudah Iya. dipertimbangkan di perkara Iya, yang iya. satu. Jadi mungkin kami menduga selama ini kan kenapa sih dilakukan pra kedua? Oh Iya. untuk menunda-nunda nih membuat jeda Mengulur-ulur waktu. antara perkara Ibu Tifa dengan Pak Roy. Iya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi karena dengan demikian PN Jaksel akan segera melanjutkan perkara ini untuk disidangkan di PN Jakarta Timur. Jakarta Itu Timur. pertimbangan. Oke, jelas sekali ya apa yang dikatakan oleh Pak Rifai ya, pengacara Pak Jokowi. Nah, ada yang akan lebih detail lagi dijelaskan oleh seseorang yang turut andil dalam pembuatan KUH baru tahun 2025 ya teman-teman, yaitu Bapak Petrus Balapationa yang menjelaskan terkait ini ya. Prapit 1 terkait Roy Suryo mau prapit kedua lagi dan banyak hal yang beliau beberkan dan itu sebenarnya membuat Roy Suryo benar-benar mati langkah pada prapit yang kedua ini teman-teman. Seperti apa kita simak ya pernyataan lengkap Bapak Petrus Balapationa, praktisi hukum dan salah satu tim hukum dari Bapak Joko Widodo. Check it out. Dalam putusan pra-peradilan yang sama-sama kita dengar, hakim menyatakan penangkapan, penahanan, penggeledahan tidak sah. Hakim dalam pertimbangan mengatakan karena syarat subjektif yang dimiliki polisi, kewenangan untuk bertindak dianggap tidak sah. Itu hanya putusan yang secara hukum tidak berpengaruh apapun terhadap pokok perkara. Kenapa? Karena ketika hakim dalam pertimbangan bahwa berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, itu artinya akan segera lanjut ke persidangan pokok perkara di PN Jakarta Timur. Tadi seperti dikatakan Pak Ketua, Pak Suwadi mengatakan mengapa sidang di Jakarta Timur. Walaupun berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Secara undang-undang di KUHP yang baru yang mengadopsi KUHP lama di pasal 85 dan di KUHP baru pasal 163, pengadilan boleh dipindahkan persidangan ke suatu tempat apabila pengadilan negeri di mana akan dilangsungkan persidangan tidak memungkinkan dalam beberapa hal. Gedungnya tidak siap, keamanan tidak siap. Yang kita lihat di Jakarta Selatan kemungkinan gedungnya, maka Mahkamah Agung memindahkan di Jakarta Timur. Tetapi kembali kepada putusan pra-peradilan Roy Suryo ini, putusan yang tidak memberi dampak apapun terhadap pokok perkara. Kenapa? Karena hakim hanya menyatakan penggeledahan tidak sah. Artinya perbuatan seketika ketika dilakukan penggeledahan di rumah Bapak Roy itu tidak sah. Penangkapan, di mana polisi mengeluarkan surat penangkapan secara administrasi, hakim tunggal menyatakan tidak sah. Tetapi menyangkut pokok perkara yang sekarang sudah di Jakarta Timur, pasti setelah putusan ini Ketua PN Jakarta Timur akan segera menetapkan hari persidangan. Mungkin juga dari pihak Roy mengatakan, kan sekarang ada pra-peradilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka. Ini pengacaranya dan Roy itu mungkin telat kali. Telatnya kenapa? Penetapan seseorang sebagai tersangka itu harus di awal karena belum ada bukti. Ini berkas sudah lengkap, baru dinyatakan penetapan tersangka tidak sah. Dalam KUHP teman-teman harus tahu, ketika kami membahas KUHP di DPR dengan Pak Boy dulu, sekarang mengenai alat bukti itu sangat luas, ada 9. Jadi ketika seorang pengacara mempersoalkan penetapan tersangka tidak sah, seharusnya dari awal. Artinya alat buktinya kurang. Dulu di KUHP lama 185 hanya 5 alat bukti. Sementara KUHP yang baru ada 9. Karena kami sama-sama bahas. Pertama, keterangan saksi, ahli, surat, pengamatan hakim, barang bukti, alat bukti elektronik, dan yang paling boleh dikatakan waktu di pembahasan yang paling berbahaya adalah apa saja yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Itu dulu didebatkan. Berarti apa saja boleh dipakai. Maka dalam perkara pidana yang kita akan sidangkan dalam perkara siapapun,
Kalau bukti-bukti yang disebutkan tadi tidak cukup, hakim, jaksa, pengacara boleh pakai apa saja sebagai alat bukti. Karena itu diatur dalam KUHP di pasal 235 huruf G. Makanya dalam perkara-perkara pidana seperti ini, tergantung hakim, jaksa, pengacara mau menggunakan bukti apa saja. Walaupun secara standar sudah disebutkan ada 8 tadi. Ya, ini ada perluasan alat bukti. Di KUHP lama hanya 5, di KUHP baru ada 8. Dan yang paling boleh dikatakan tanda petik berbahaya, alat bukti yang bunyi begini, apa saja dapat dipergunakan sebagai alat bukti sepanjang diperoleh tidak melawan hukum. Ini kan karet nih, bisa ditarik, bisa dibuat apa saja. Tapi itu dulu waktu kita bahas, Pak Boy masih ingat, saya juga waktu yang keberatan, kita tolak itu. Tapi ketika dirumuskan, ternyata itu masih muncul. Teman-teman bisa baca di KUHP 235 itu. Dan sehingga kalau kita katakan Roy Suryo menang perkara, katakanlah bukti-bukti hakim menyatakan tidak sah, jaksa bisa dengan argumentasi mengenai apa saja yang dapat dipergunakan sebagai tersangka. Jadi luas sekali nih. Oleh karena itu putusan pra peradilan yang tanda petik menangnya, boleh saya katakan menangnya banci. Tidak ada dampak apapun. Ya. Mau dibilang menang di atas kertas, ya juga. Menang di atas kertas, menang banci, menangnya tanggung. Kecuali menang, hakim menyatakan berkas perkara hasil penyidikan itu dianggap tidak sah. Perkara berhenti. Berhenti di situ. Tapi hakim mengatakan berkas perkara lanjut ke pengadilan. Yang tidak sah itu hanya ketika, maaf aja, dia digeledah, diraba-raba, dimasukin ke rumah, dimasuk ke rumahnya. Tidak sah itu perbuatan polisi. Ketika polisi mengeluarkan surat penahanan, surat yang ditandatangani oleh penyidik itu tidak sah. Tapi hasil kerja penyidik yang sekian lama, yang menurut informasi kita lihat bahwa tinggi berkas 1 meter itu 1,5 meter itu dihargai oleh hakim bahwa itu sah dan silakan dibuktikan di pengadilan. Jadi singkatnya, dia menang tapi tidak menang. Jadi buat apa bersorak-sorai? Buat apa bersorak-sorai? Buat kami hakim itu objektif, dan seperti dikatakan oleh rekan Boy tadi bahwa hakimnya objektif dan bukan termul. Jadi jangan dibilang hakimnya termul. Hakimnya lihat tuh, buat pertimbangan bagus sekali. Hanya satu kata kuncinya, dia mengatakan syarat subjektifnya tidak terpenuhi. Karena subjektivitas penyidik bahwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, menurut hakim itu tidak ada. Jadi menang ya orang menang. Saya ingin menambahkan bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Ade mengenai kami meminta supaya Roy ditahan. Pertama, syarat Roy ditahan dalam proses peradilan itu sudah memenuhi syarat. Sangat memenuhi syarat. Kalau kita lihat KUHP yang baru, di pasal 100 menyebutkan seseorang tersangka, terdakwa dapat ditahan manakala ancaman pidananya 5 tahun. Di atas 5 tahun. Untuk kasus Roy ini sudah memenuhi syarat objektif pasalnya. Sekarang syarat subjektif hakimnya. Syarat subjektif hakim, kalau hakim khawatir Roy melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Tetapi ini subjektivitas, maka kita mendesak supaya syarat subjektivitas itu dipenuhi agar dapat ditahan. Karena apa jaminannya hakim tidak punya kekhawatiran Roy lari? Bisa saja setiap saat dia lari, bisa saja setiap saat dia mengulangi tindak pidana. Dan oleh karena itu syarat penahanan yang kami minta itu bukan hanya asal ngomong, itu dijamin dalam pasal 100 KUHP yang baru mengenai syarat objektifnya sudah terpenuhi. Sekarang tinggal hakimnya. Nanti misalnya kami bersurat ke majelis hakim supaya ditahan, kalau tidak terpenuhi baru kita mendesak ke Mahkamah Agung. Tetapi syarat-syarat penahanan sudah terpenuhi. Hakim hanya menyatakan penggeledahan tidak sah, penangkapan tidak sah. Artinya apa? Berkas perkara yang sudah disidik penyidik itu dianggap sempurna dan lengkap. Maka di dalam putusan di mana ada permintaan Roy menyatakan berkas perkara dinyatakan tidak sah, pembacaan dakwaan tidak boleh, hakim hanya menyatakan penggeledahan tidak sah, jadi hanya administrasi saja.
Itu tidak ada pengaruhnya. Jadi hakim menyatakan berkas perkara yang dilimpahkan yang sudah P21 sudah sah untuk disidangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Bapak mengenai apa tadi? Alternatif kedua, bila mana hakim menyatakan status tersangka tidak sah, bagaimana nasib dari sidang perkara pokok dan langkah hukum dari tim? Begini, dengan indikasi putusan yang ini saja, hakim menyatakan berkas perkara itu dianggap sah. Kenapa? Dari 11 petitum Roy itu, yang kalau kita baca di dokumennya, menyatakan bahwa berkas perkara hakim harus nyatakan tidak sah. Lalu sekarang hanya persoalan dia menggugat mengenai ya penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu kalau digugat dalam hal kurangnya bukti. Sementara berkas ini buktinya sudah sangat terang benderang, sudah lengkap. Jadi bagaimana mau dikatakan penetapan tersangka tidak sah? Jadi jangan dibalik. Penetapan tersangka tidak sah itu dalam prakteknya kalau tidak cukup bukti. Kalau berkasnya sudah lengkap, artinya semua alat bukti itu sudah sempurna. Tidak mungkin. Jadi salahnya Roy itu kalau dia mau menggugat mengenai penetapan tersangka ketika penyidik masih mencari-cari alat bukti, sehingga pada waktu itu buktinya hanya saksi dan surat, karena alat bukti itu dalam KUHP yang baru itu ada 9. Jadi dari 2 dari 9 alat bukti itu sepanjang terpenuhi di tingkat penyidikan dalam hal penetapan tersangka, hakim menyatakan sah. Jadi kalau penetapan tersangka misalnya dia mempersoalkan tidak cukup alat bukti, artinya hanya 2 alat bukti dan pada waktu hanya 1 alat bukti, maka bisa benar. Tapi sekarang berkasnya sudah lengkap, artinya kita berkesimpulan dari 9 alat bukti itu sudah sempurna. Terdiri dari saksi sudah diperiksa, ahli sudah diperiksa, barang bukti sudah ada, bukti elektronik sudah ada, keterangan tersangka sudah ada, apa saja yang diperoleh oleh penyidik sudah ada. Jadi bahkan ada 9 alat bukti yang mungkin kalau kita lihat di berkas itu sudah terpenuhi oleh penyidik. Jadi kesalahan mereka mempersoalkan di saat-saat yang sudah lengkap, terlambat sekali. Jadi seharusnya sekali lagi ketika baru penetapan tersangka mereka boleh menguji penyidik, jangan-jangan buktinya baru 1. Tapi dengan lengkapnya berkas ini artinya kita berkesimpulan 9 alat bukti itu sudah terpenuhi. Dan bukan hanya penyidik yang menyatakan terpenuhi. Dengan diterimanya oleh jaksa itu artinya jaksa penuh keyakinan bisa membuktikan kesalahan terdakwa Roy di sidang pengadilan. Jadi saya yakin, percaya, kita taruhan gugatan ini, yang kedua ini bisa saja ditolak tanpa sidang. Kenapa? Berkas sudah maju ke pengadilan. Bisa saya ditolak, hakim tidak membuka sidang tapi mengeluarkan penetapan. Karena yang dia uji adalah mengenai penetapan tersangka yang artinya kurang alat bukti. Sekarang bukti sudah lengkap, jadi tidak perlu sidang. Kita minta hakim supaya keluarkan penetapan, tidak perlu sidang gaduh lagi. Ya, Roy Suryo sekarang ini statusnya bukan tersangka. Posisinya kalau dia menguji status dia sebagai tersangka sudah lewat. Sekarang statusnya terdakwa hanya belum disidangkan. Seseorang disebut terdakwa manakala berkasnya sudah terdaftar di pengadilan. Definisi KUHP, terdakwa adalah seseorang yang sudah masuk ke pengadilan dan ada nomor perkaranya. Ya, jadi tidak bisa dia menyatakan saya bukan tersangka. Dia posisinya sekarang itu terdakwa, hanya hakim menghormati hukum acara pra-peradilan, maka belum bisa disidangkan dalam pokok perkara pembacaan dakwaan. Tetapi statusnya sekarang secara terminologi dia sudah terdakwa yang belum disidangkan. Buktinya apa? Berkasnya sudah terdaftar dengan nomor perkara 301. Apa bedanya dengan Tifa? Ya dia sudah terdakwa. Ya, Tifa kan statusnya sama dengan dia, semula tersangka. Sekarang karena Tifa tidak mengajukan pra-peradilan, maka dia posisinya terdakwa. Roy memang ya menguji tentang statusnya tersangka, tapi di pengadilan dia saat ini terdakwa. Itu harus kata kuncinya. Dia sekarang ini terdakwa,
hanya belum dibacakan dakwanya. Mengapa kita katakan terdakwa? Ada berkas perkara yang nomor perkaranya sudah terdakwa di pengadilan itu, ya, nomenklaturnya itu hakim tulis di perkara, berkas perkara. Kalau Anda cek di board pengadilan, perkara nomor sekian terdakwa titik 2 disebutkan namanya, ya. Jadi misalnya seseorang yang diadil di pengadilan itu, di board atau kalender pengadilan itu disebutkan perkara nomor misalnya perkara nomor 300 terdakwa titik 2, tidak ditulis tersangka, ya. Jadi dia salah itu, benar-benar mereka kurang literasi kira-kira, ya. Jadi kalau di pengadilan, teman-teman meliput di pengadilan, di layar pengadilan itu ditulis perkara nomor 199 terdakwa, sebutannya terdakwa. Jadi di dasar itu nama dia sebagai terdakwa itu sudah ada. Nah inilah, jadi nanti bisa saja kita meminta supaya Hakim PN Jakarta Selatan tidak usah menyidangkan karena orang ini status terdakwanya sudah lewat. Di Pengadilan Jakarta Timur dia sudah sebagai terdakwa. Sekian. Saya tambahkan, apalagi tadi kita ada kekeliruan. Ternyata yang didaftarkan pertama kali yang dapat nomor itu Roy Suryo. Nomornya 300 bit 2026 ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini mesti jelas nih. Karena jangan sampai nanti kok pengadilannya Jakarta Selatan, Jakarta Timur ya. Pengadilan Negeri Jakarta Timur seperti kita ketahui sekarang memang dalam keadaan darurat karena memang pengadilannya lagi diperbaiki. Jadi untuk memenuhi persidangan, apalagi ini perkara besar, itu dipindahkan oleh Mahkamah Agung ya. Nah terus kemudian tadi sudah dikatakan kalau sudah tercatat, apalagi ini nomornya nomor pertama kan, TIPA itu yang kedua, nomornya Roy itu 300 ya, nomornya TIPA 301. Dua-dua sudah menjadi terdakwa, yang satu sudah diadili, tadi sudah dikatakan, yang Roy ini belum, tapi status terdakwanya sudah melekat di boardnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya. Jadi kalau dia menuntut menyangkut masalah penetapan tersangka, artinya itu sudah tidak masuk domain peradilan. Karena peradilan itu menyatakan sah dan tidaknya status tersangka ya, seperti diatur dalam 163 ya, itu ayatnya saya agak lupa ya, itu jelas di situ berkaitan dengan status daripada tersangka. Jadi kalau dia sudah selesai peradilan, harusnya juga ini sudah selesai berkaitan hak dia mengajukan prapit berkaitan dengan masalah tadi penangkapan, penggeledahan dan penetapan, bukan penahanan, bukan penetapan tersangka ya. Jadi sekali lagi, penetapan tersangka tidak ada lagi domain yang bisa diajukan dalam prapit. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suwadi. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Cukup ya. Jadi gini, terakhir saya tambahkan bahwa di dalam sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur jelas dikatakan bahwa saudara Roy Suryo itu sudah didaftarkan dengan nomor surat pelimpahan, jadi sudah dilimpahkan ya, B5289-M.1.13-EOH-2/06/2026. Artinya sudah, berkasnya sudah ada di pengadilan, bukan lagi sama jaksa ya. Jadi tidak ideal sekali atau tidak relevan sekali ketika berbicara penetapan tersangka. Yang kedua, ini terdaftar di nomor 300 dan penuntutnya sudah ada, penuntutnya jelas sudah dijelaskan di sini bahwa ada beberapa penuntutnya, ada 8 penuntutnya itu sudah diregistrasi semua. Nah, sisa di sini masih ada penahanan di sini di ujung kolom kanan itu. Nah inilah yang akan mungkin kami usahakan biar terisi ya nanti ya. Jadi jangan sampai kosong diklik nggak ada gitu kan. Nah nanti ini kita mau isi
dengan sahnya satu penahanan melalui pengadilan. Jadi artinya gitu, bahwa semua sudah terdaftar dari itu perkara sudah dilimpahkan dan berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sisa disidangkan, sehingga tidak statusnya jelas terdakwa bukan tersangka. Jadi tidak boleh kita bermain lagi di sini, bermain kata-kata lagi, di framing lagi. Aku bukan tersangka, aku bukan seorang terdakwa. Nggak bisa, Mas Roy nggak bisa ngomong gitu. Kenapa? Berkasnya di mana? Kita teman-teman wartawan bisa nanya, berkasnya di mana sih Pak Roy? Ada di jaksa nggak? Ya kan? Atau nanya sama jaksa, ya ada di jaksa nggak? Nggak ada, sudah dilimpahkan ke pengadilan. Sisa menunggu jadwal sidang. Begitu. Jadi tidak ada lagi pertanyaan ya? Cukup ya teman-teman? Ya, demikian pers conference hari ini Pradi Bersatu, KAI dan juga tim hukum Merah Putih yang juga bagian dari tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, tidak mungkin kita undang semua teman-teman yang ada di organisasi kita untuk bergabung di sini karena paling top leader yang ada di sini, karena kalau mereka ada semua nggak cukup ruangannya. Jadi terima kasih banyak teman-teman media atas kehadirannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup Jokowi! Satu kali lagi. Hidup Jokowi!